football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Gagal di UEFA Nations League, Inggris disarankan pecat Southgate. Inggris tumbang di tangan Belgia pada matchday kelima Liga A Grup 2 UEFA Nations League. Kekalahan tersebut membuat Inggris tertahan di peringkat ketiga Grup 2 dengan 7 poin. Dengan satu laga tersisa di babak grup, juara Piala Dunia 1966 itu dipastikan gagal melaju ke fase selanjutnya lantaran tertinggal 5 poin dari tim pemuncak grup Belgia. Kegagalan timnas Inggris melangkah ke babak berikutnya di UEFA Nations League membuat posisi Gareth Southgate selaku manajer dipertanyakan. Bahkan tidak sedikit yang berharap pria 50 tahun itu dipecat dari kursi manajer tim. Salam perpisahan Messi untuk Mascherano dan Gago. Sepak bola Argentina harus melepas Mascherano dan Gago bulan ini. Keduanya memutuskan gantung sepatu dari lapangan hijau. Gago memutuskan pensiun sejak pekan lalu. Ex-bintang Real Madrid itu mengakhiri karirnya yang sudah berjalan 16 tahun. Sementara Mascherano baru memutuskan pensiun pada Senin 16 November 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ia gantung sepatu setelah memulai karir senior sejak 2003. Messi yang juga rekan setim keduanya menyampaikan salam perpisahannya. Ia membuat unggahan di media sosial yang isinya melepas akhir karir kedua rekannya. Ketika Giroud bukan lagi anak emas Deschamps, Olivier Giroud harus mulai rutin bermain di Chelsea. Sebab jika tidak, maka dia bakal kehilangan tempatnya di skuad timnas Prancis. Giroud memang terbatas sekali penampilannya musim ini karena cuma tampil 3 kali di seluruh kompetisi. Kedatangan Timo Werner dan Kai Havertz membuat Giroud makin sulit menembus tim utama The Blues. Maka dari itu, Deschamps cuma bisa menyarankan agar Giroud bermain lebih rutin jika tidak mau ditendang dari skuad. Status Giroud sebagai pahlawan Prancis di Piala Dunia 2018 sepertinya mulai luntur di mata Deschamps. Saat itu Giroud juga dikritik habis karena selalu dimainkan meski tak pernah bikin gol. Masih positif COVID-19, Mancini kembali absen di laga Bosnia versus Italia. Pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini tercatat sudah 2 laga tak mendampingi pertandingan Gliazzurri di jeda internasional kali ini dikarenakan dirinya terpapar virus corona. Kabar terbaru dari Football Italia mengindikasikan sepertinya Mancini masih akan absen menemani Italia di laga melawan Bosnia. Sebab hasil terbaru dari tes COVID-19 yang dilakukan Mancini pada Senin 16 November 2020 ternyata masih positif. Jadi dapat dipastikan peran Mancini di timnas Italia akan kembali diberikan kepada Alberico Evani. PSG siapkan tawaran untuk kait Sergio Ramos. Kontrak Sergio Ramos di Real Madrid akan habis di musim panas. Saat ini Real Madrid tidak bersedia menawarkan kontrak baru dalam durasi lebih dari 1 tahun setelah kontraknya habis di 2021. Itu berkaitan dengan kebijakan klub yang cuma akan menawarkan kontrak baru 1 tahun buat pemain di atas 30 tahun. Di sisi lain, Sergio Ramos kabarnya merasa paling tidak layak mendapatkan tawaran kontrak baru berdurasi minimal 2 tahun lagi, antara lain karena loyalitas dan komitmennya selama 16 tahun di Santiago Bernabeu. Andai kata negosiasi menemui jalan buntu, Paris Saint-Germain pun sudah ancang-ancang. AS menyebut PSG siap menyodorkan kontrak 3 tahun senilai 20 juta euro per musim. Tawaran sebesar 334 miliar rupiah per tahun itu secara resmi baru akan diajukan oleh PSG ke Sergio Ramos pada 1 Januari mendatang demi mengantisipasi adanya masalah legalitas. Harapan untuk Liverpool, Salah balik ke Inggris jika syarat ini terpenuhi. Pemain Liverpool Mohamed Salah dinyatakan positif COVID-19 pada Minggu 15 November 2020. Liverpool Echo melaporkan Salah akan melakukan tes PCR lagi pada Kamis 19 November 2020 waktu setempat. Jika hasilnya negatif, Liverpool akan bersyukur karena jumlah pemainnya yang masuk ruang perawatan akan berkurang. Salah sekarang sedang melakukan isolasi mandiri di sebuah hotel di El Gouna.
Menteri Kesehatan Mesir, Hossam Hosni menyatakan Salah akan kembali ke Inggris jika hasil tes PCR-nya negatif. Peluang Salah untuk mendapatkan hasil negatif cukup besar karena dirinya tidak menderita gejala apapun. Bola mati jadi senjata baru Chelsea. Chelsea sejauh ini jadi tim paling banyak mencetak gol di Liga Inggris. Salah satu ladang golnya datang dari situasi bola mati. Hingga pekan ke-8, Chelsea sementara berada di peringkat kelima klasemen Liga Inggris. Di 10 besar, Chelsea jadi tim yang paling banyak mencetak gol sejauh ini dengan total 20 gol. Ada satu senjata baru Chelsea di musim 2020-2021 ini. Senjata itu adalah bola mati. Chelsea sudah bikin 6 gol lewat situasi bola mati. Jumlah gol itu sudah separuh dari jumlah gol yang dicetak lewat bola mati pada musim 2019-2020 yang berjumlah 11 gol. Chelsea memang memiliki banyak eksekutor bola mati untuk mengirim assist yang memanjakan. Sebut saja pemain jebolan akademi mereka, yakni Mason Mount dan Reece James yang terus berkembang. Selain itu, masih ada Hakim Ziyech dan Ben Chilwell yang juga lihai mengoper si kulit bundar. Hasil tes COVID-19 positif, Luis Suarez gagal tampil di laga Uruguay versus Brazil. Federasi Sepak Bola Uruguay baru saja mengumumkan sebuah kabar buruk, di mana striker andalan mereka Luis Suarez dipastikan terpapar virus corona. Hal itu berdasarkan tes COVID-19 yang dilakukan Suarez memperlihatkan ia positif terkena virus corona. Tentu absennya Suarez itu menjadi kabar buruk untuk Uruguay. Sebab Uruguay akan melakoni laga penting melawan Brazil di kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan. Positifnya Suarez itu juga akan menjadi kehilangan yang amat besar untuk Atletico Madrid. Sebab Suarez yang sedang menjalani masa karantina dapat dipastikan tak akan bisa turun membela Atletico saat menghadapi Barcelona di laga lanjutan La Liga pada Minggu 22 November 2020. Barcelona masih dicap gila karena lepas Luis Suarez. Luis Suarez menunjukkan performa sip bersama Atletico Madrid. Barcelona pun dinilai membuat keputusan gila dengan melepas El Pistolero. Barcelona masih tampil kurang meyakinkan sejauh ini. Barcelona kini duduk di posisi ke-8 Liga Spanyol. Mereka mengumpulkan 11 poin. Ansu Fati dan Lionel Messi menjadi pemain depan tersubur di Barcelona dengan catatan 3 gol. Sedangkan Antoine Griezmann baru bikin 2 gol. Luis Suarez lebih subur dari penyerang-penyerang Barcelona. Ex-pemain Real Madrid, Antonio Cassano, mengomentari keputusan Barcelona melepas Suarez. Mereka bilang bahwa Suarez sudah tua saat dia meninggalkan Barcelona. Itu adalah hal yang gila, kata Cassano di Instagram. Dia mencetak 350 gol dalam 6 tahun. Saya tak mengerti, mereka menendangnya keluar dari klub dan menaruh Antoine Griezmann sebagai penyerang tengah. Dia menambahkan, bukan karena Messi, mantan pelatih ungkap penyebab Griezmann gagal di Barcelona. Ex-pelatih Antoine Griezmann di Real Sociedad, Philippe Montanier, mengungkapkan penyebab mantan anak asuhnya itu belum bersinar di Barcelona. Hubungan buruk dengan Lionel Messi disebut-sebut menjadi penyebab utama Griezmann sulit beradaptasi di Barcelona. Namun, Philippe Montanier menyebut buruknya penampilan Griezmann di Barcelona bukan karena keberadaan Lionel Messi. Montanier menganggap bahwa krisis yang sedang dialami oleh Barca merupakan penyebab Griezmann kesusahan untuk berkembang. Ditambah lagi, klub asal Catalunya itu masih sering bergantung dengan Messi. Liverpool krisis back, Joel Matip malah diincar Barcelona. Lini belakang Liverpool tengah keropos akibat badai cedera. Hujan Red semakin bertambah dengan kabar Joel Matip menjadi incaran Barcelona. Ronald Koeman selaku pelatih Barcelona dikabarkan ingin menambah kekuatan di posisi bek tengah agar bisa dirotasi pada paruh kedua musim. Saat ini Blaugrana hanya mengandalkan Gerard Pique, Clement Lenglet, dan Ronald Araujo di sektor tersebut. Barcelona sebenarnya menjadikan Eric Garcia sebagai transfer prioritas di bursa musim dingin ini. Namun Los Culés akan mengalihkan targetnya ke Matip apabila bek Manchester City itu gagal diboyong ke Camp Nou. Ini alasan Conte sering cadangkan Eriksen.
Waktu bermain Christian Eriksen di Inter Milan begitu terbatas. Pelatih Inter Antonio Conte mengungkap alasan kenapa Eriksen jarang dimainkan. Conte mengaku segala keputusan yang diambilnya adalah untuk kebaikan tim. Menurutnya, pemain harus berguna untuk proyek yang tengah ia jalankan di Inter. Semua pilihan yang saya buat selalu dan hanya untuk kebaikan Inter, bukan untuk satu pemain saja, ujar Conte kepada Gazzetta dello Sport. Pemain modern harus cepat, kuat, dan tahan banting. Saya tidak menganggap teknik kalau Anda gabung klub seperti Inter, kata Conte. Manuel Neuer, kiper terbaik dalam 40 tahun terakhir. Kiper Arsenal, Bernd Leno, memberi pujian kepada kompatriotnya di timnas Jerman, Manuel Neuer, sebagai penjaga gawang terbaik dalam 40 tahun terakhir. Neuer sudah dipercaya sebagai penjaga gawang timnas Jerman sejak melakoni debut pada 2009. Prestasi terbaiknya adalah membawa Der Panzer menjuarai Piala Dunia 2014 di Brazil. Tak cuma di timnas Jerman, posisi Neuer sebagai penjaga gawang Bayern Munchen juga nyaris tak tergantikan sejak 2011. Saya pikir Neuer adalah kiper terbaik yang pernah ada dalam 30 atau 40 tahun terakhir. Saya tidak gila dan mencoba melihatnya secara positif, tutur kiper berusia 28 tahun tersebut. Buntu dengan Calhanoglu, AC Milan pilih perpanjang kontrak pemain ini. Setelah negosiasi dengan Hakan Calhanoglu buntu, AC Milan dikabarkan memilih untuk memperpanjang kontrak Simon Kjaer lebih dulu. Bek berkebangsaan Denmark itu tampil gemilang selama ini sehingga membuat AC Milan merasa harus perpanjang masa baktinya. Rencananya AC Milan ingin memperbarui kontrak Kjaer setidaknya untuk 1 tahun lagi. Nantinya AC Milan akan menawarkan nilai kontrak yang sama dengan sebelumnya, yaitu 1,2 juta euro per musim. Saat ini kontrak Kjaer dengan AC Milan hanya sampai Juni 2022 saja. Sama halnya dengan kontrak Hakan Calhanoglu dengan AC Milan. Lewat Morata, Atletico bakal bujuk Juventus lepaskan Dybala di musim panas 2021. Atletico Madrid dikabarkan tertarik dengan salah satu pemain andalan Juventus, yakni Paulo Dybala. Atletico bahkan dikabarkan sudah menyiapkan rencana agar dapat membeli Dybala di bursa transfer musim panas 2021. Menariknya, rencananya yang akan dilakukan skuad asuhan Diego Simeone itu akan melibatkan Alvaro Morata. Menurut laporan dari Sportskeda, Morata yang merupakan pemain Atletico dan sedang dipinjamkan ke Juventus akan membantu Los Rojiblancos untuk memboyong Dybala. Kabarnya Morata akan diberikan Atletico kepada Juventus secara cuma-cuma dan tambahan uang senilai 35 juta euro atau sekira 583 miliar rupiah. Deschamps kritik penampilan Martial lawan Portugal. Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mengatakan Anthony Martial agak canggung dan penyelesaiannya kurang tajam di pertandingan lawan Portugal. Di pertandingan tersebut, Les Blues memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan dengan skor yang lebih besar andai Martial tidak gagal 2 kali dalam usaha menaklukkan Rui Patricio setelah mendapat umpan terobosan di depan gawang. Meski kecewa, Deschamps mengakui bahwa pemain berusia 24 tahun itu baru saja kembali ke skuad sehingga masih perlu nyetel dengan permainan tim. Pemain Tottenham positif corona, Mourinho sindir jeda internasional. Bek Tottenham Hotspur, Matt Doherty dinyatakan positif COVID-19 dalam tugas internasional. Jose Mourinho tampaknya kesal dan membuat satir. Pekan sepak bola yang luar biasa, emosi luar biasa dalam pertandingan tim nasional, pertandingan persahabatan yang luar biasa dan penuh keamanan, tulis Mourinho. Hasil tes COVID-19 setelah pertandingan dimainkan, ketidakjelasan berlangsung di lapangan saat sesi tim berlangsung dan banyak lagi. Setelah sesi latihan lainnya dengan hanya 6 pemain, sekarang saatnya untuk menjaga diri saya sendiri, Mourinho melanjutkan. Cederanya Sergio Busquets jadi tamparan keras untuk Spanyol dan Barcelona. Pelatih tim nasional Spanyol Luis Enrique memberikan sebuah kabar buruk jelang menghadapi Jerman di matchday ke-6 grup A4 UEFA Nations League 2020-2021. Kabar buruk itu terkait cederanya Sergio Busquets sehingga harus absen pada laga tersebut. Busquets tepatnya mengalami cedera ligamen kolateral eksternal ringan di lutut kirinya. Kehilangan Busquets bak seperti tamparan untuk Enrique dan tentunya timnas Spanyol. Sebab laga melawan Jerman menjadi sangat krusial bagi Spanyol jika ingin lolos dengan nyaman ke babak lanjutan UEFA Nations League 2020-2021. Selain Spanyol, Barcelona juga menjadi pihak yang paling dirugikan dengan kabar cederanya Busquets tersebut. Sebab pada akhir pekan ini, tepatnya pada Minggu 22 November 2020, Barcelona akan menghadapi laga penting dengan melawan Atletico Madrid.
tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!